Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita udah berada di segmen kedua ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton segmen satunya, karena kita sekarang lagi collab nih sama salah satu sosok ya di depan kita. Cuman kalau teman-teman yang kebetulan gitu ya nonton video ini ya berada di channel MK Speed ini, namun belum menonton gitu ya videonya, itu silakan nonton terlebih dahulu ya, nanti akan disimpan di deskripsi biar nyambung gitu ya teman-teman. Oke, kita akan lanjutkan pembahasannya lagi gitu. Oke, jadi beliau ini memiliki apa namanya ya, salah satu motor klasik yang menjadikannya inspirasi untuk beliau ini membuat YouTube gitu ya, untuk mungkin ya kisi-kisi dari video sebelumnya. Nah, oke, kita akan ngebahas gini ya Mas, mungkin sejarahnya gitu ya, sejarahnya kok bisa gitu terjun atau mungkin ya istilahnya masuk ke ranah klasik ini. Karena kan mungkin kalau bicara soal motor ya, itu motor itu kan banyak juga ya, banyak variannya. Namun ini kenapa kok bisa gitu masuk ke klasik? Mungkin bisa diceritakan gitu. Jadi dulu awalnya 2017 kalau nggak salah, nggak tahu 2016 lah, lupa lagi saya. Soalnya saya waktu itu kan SMK ya. SMK tuh waktu itu tuh kebanyakannya tuh Tailuk tuh Mas. Oke. Nah, Tailuk. Tapi saya tidak mau ini, kurang serg lah ya ke Tailuk tuh. Soalnya itu kan modern lah ya. Saya pengennya ke klasik-klasik gitu tuh. Nah, ada sih teman saya nih. Dulu tuh teman sekolah yang memakai samalah C70 klasikan kayak gitu tuh. Di situ saya tertarik lah, ingin mempunyai Honda C70 itu tuh. Nah, dari situ saya tuh biasalah anak sekolah kan, gak ada penghasilan, gak ada income lah ya. Nah, saya mengumpulkan uang. Dari situ saya ikut-ikut kopdar atau touring-touring kayak gitu ya. Dari situ saya alhamdulillah mempunyai rezeki, mempunyai motor. Bahan ya nanti saya kasih lihat ya ininya, fotonya. Ya. Nah, dari situ tuh saya mulai tertarik. Dari setelah kopdar atau touring, saya mempunyai relasi atau mempunyai banyak kenalan teman-teman yang lain ya dari motor klasik ini. Setelah memiliki banyak relasi, saya ya terus-terusan ya. Soalnya relasi itu harus ini apa, rakus sama relasi itu, artian rakus itu kan lebih banyak relasi lebih bagus ya. Nah, setelah itu tuh saya tuh membangun motor sama anak-anak kelas ya, anak-anak kelas semua, nggak semua sih, cuma 15 orang kalau nggak salah ya, laki-laki itu semua. Nah, 15 orang ini mempunyai motor yang sama klasik. Nah, berarti itu kan udah satu frekuensi ya. Nah, setelah itu tuh saya tuh makin asik, makin klop lah ya sama anak-anak tuh. Sampailah saya keluar sekolah. Nah, pas keluar sekolah saya tuh memikirkan, aduh gimana ya, gak ada penghasilan nih, cari kerja susah, cari bisnis ya gimana gitu. Dari situ saya munculnya membuat pikiran-pikiran yang menghasilkan income kayak gimana tuh. Dari situ saya mempunyai pikiran bagaimana cara menghasilkan uang dari hobi saya ini nih. Nah, sudah memikirkan hal itu, saya adanya Nah ya, kasih jeda ya teman-teman. kira diedit ya. Tuh ya agak bakal diedit juga sih gitu. Anjing, itu diedit ya. Kita no edit. Oke, hati-hati ya sih. Nah, sok. Waalaikumsalam. Nah, itu teman, ada juga teman ya. Udah, kita no edit lah. Jadi sebenarnya berarti kita dapat apa namanya, simpulin dulu ya teman-teman. Apa yang tadi beliau katakan itu berawal dari satu kelas gitu ya, kemudian
ya setelah lulus bingung ya mau ngapain, kemudian terinspirasi lah munculnya ya teman-teman harus tonton part satunya gitu, jadi tahu ya apa yang sekarang beliau mungkin lakuin gitu ya sampai sekarang. Nah mungkin ya setelah kan saya tadi mendengar ada beberapa hal yang unik dan menarik gitu karena pembahasan kita mengenai kenapa terjun ke klasik gitu. Seberapa besar sih mungkin apa ya pengaruhnya gitu, atau seberapa banyak orang yang antusias menurut Mas Padlan ini gitu. Karena kan mungkin dilihat dari sosial media anak-anak klasik itu sering ramai gitu ya. Gimana mungkin yang pengalaman realnya gitu yang Mas Padlan alamin gitu. Seberapa banyak dari masyarakat mungkin pengalaman yang unik, misalkan touring kah atau misalkan ada perkumpulan itu, karena saya belum ngalamin teman-teman ini realnya. Kalau pengalaman touring yang kayak gitu ya, misalkan taruh kita di Garut nih ya teman-teman, kan saya asal dari Garut ya, ada acara anniversary atau komunitas tertentu misalkan di Pangandaran nih. Nah jadi kita tuh berangkat malam nih ya. Kalau touring kan suka malam. Kenapa malam? Karena malam tuh lebih enak tuh, sejuk sambil nyantai lah, jalan kosong ya posisinya. Kita nggak langsung menuju ke lokasi. Nah yang saya suka itu, saya misalkan touring dari Garut ke Pangandaran, saya tuh suka mampir dulu ke rumah yang terdekat dari lokasi itu. Jadi kan enak ya, dikondisikan lah, misalkan dikasih makan, dikasih ya kayak gitulah ya teman-teman. Ya udah itu mah privasi lah. Nah setelah itu kita sampai pagi ya di rumah si ini, misalkan kita sebut namanya Andi lah misalkan ya, misalkan ini ya teman-teman contoh. Nah dari situ kita berangkat ke lokasi acara. Dari lokasi acara tuh rame ya teman-teman, misalkan dari pertama ya biasa sambutan-sambutan, terus potong kue atau tumpeng dan segala macam. Dari situ kita baru hiburan tuh teman-teman. Hiburannya itu adalah misalkan kebanyakan itu dangdut, atau kalau nggak dangdut berarti adalah reggae yang kayak gitu lah, musik-musik gitu. Seru teman-teman. Kalau mau ya teman-teman berminat, kita bareng-bareng lah ke klasik misalkan. Kalau yang mau touring kita bareng. Nah dari situ kita membangun relasi-relasi itu tuh teman-teman. Gitu paling Pak. Oke. Nah tadi kita udah sedikit mulai memahami gitu ya, ternyata jadi bukan hanya sekedar kita memiliki motor kemudian ya udah ya tinggalin di garasi atau di tempat di rumah kita masing-masing, tetapi kita juga bisa saling berkunjung antar satu orangnya gitu, silaturahmi, bangun relasi, dan kemudian ada acara-acaranya juga gitu ya. Nah oke. Nah ini saya ada muncul pertanyaan nih, misalkan nih, karena kan saya juga baru masuk ya, diajakin namun gitu ya di lingkungan saya juga ada ternyata, misalkan nih orang yang awam banget, anggaplah saya ini orang awam nih, berarti kan yang harus wajib punya itu motor klasik dulu kan, benar nggak? Ya. Nah motor mah wajib ya teman-teman, kan kayak mungkin kan berarti harus cari motor klasik dulu. Habis cari motor klasik berarti harus gimana, apakah harus bentuk KTA lah, anggaplah saya itu di daerah Ciamis gitu ya. Nah apa yang harus saya kemana gitu kan, larinya kita kemana, kan misalkan komunitas ya harus nyari di daerahnya masing-masing atau gimana. Ini menurut pengalaman beliau yang real gitu ya, coba nih gimana step by stepnya gitu bisa sampai bareng ke acara bareng dan sebagainya, itu gimana caranya? Kalau masalah itu nih, misalkan kita kondisinya dari nol ya, misalkan ya berangkat aja lah dulu, misalkan ya intinya gimana kitanya ya, misalkan kita ingin membangun relasinya itu kayak gimana. Nah kalau di acara-acara kayak gitu atau di kerumunan klasik ini nih teman-teman, gampang banget itu, asalkan kita bisa ngobrol atau gimana tuh Pak. Jadi kita ngobrol tuh udah terikat lah. Misalkan kalau saya dulu ngobrol sama
orang lain ya yang nggak kenal nih ya, yang nggak kenal. Nah dari situ kita ngobrol sedikit pun minta aja nomor WA-nya tuh, minta nomor WA-nya. Nah udah dapat nomor WA baru kita saling kontekan, bukan homo atau gimana ya teman-teman ya, ini tuh buat membangun chemistry yang lebih bagus nih. Gitu ya. Dari situ paling kita ngobrol, atau misalkan dia orang mana, nah bisa silaturahmi nih, misalkan saya ke sana gampang ya, ada yang mengondisikan, dia ke sini juga ya, kita siap mengondisikan teman-teman. Oke. Nah, mungkin bagi teman-teman nih yang masih penasaran gitu ya, karena kita juga udah berapa menit ya ini, karena keterbatasan waktu juga gitu ya. Silakan teman-teman tetap pantengin aja gitu ya channel, baik itu channel beliau atau saya gitu, karena kita nanti bakal terus ada tektokan mengenai komunitas motor klasik ini, atau pembahasan mengenai motor klasik gitu ya untuk kedepannya. Nah, oke, jangan lupa untuk bantu like, komentar, share, dan subscribe channel kita berdua. Oke, see you in the next video guys, and bye-bye.